Ketemu lagi dengan kita di Tumbas Motor. Di sebelah saya ini CB Full Black, permintaan dari Blitar. Ownernya itu namanya Mas Robikin. Minta dibuatin CB dengan basic tiger, warnanya full black, kita kombinasi dengan gold leaf ya. Jadi strippingnya ini sedikit nyala. Kita sesuaikan dengan tema atau konsep dari motornya ini, standar touring, simple tapi dipakai itu enak dan nyaman ya. Jadi kaki-kakinya itu pakai original, ini basicnya Tiger, suratnya lengkap hidup, ini platnya sesuai dengan yang diminta ya, plat AG Blitar. Kemarin kita bantu cariin bahan yang plat AG Blitar, jadi si ownernya itu nggak perlu ribet lagi nanti mutasi atau balik nama gitu ya. Jadi nggak repot lagi kalau nanti mau pengurusan surat menyurat. Tapi di Tumbas Motor juga kita bantu kalau teman-teman bingung untuk masalah surat menyurat unit-unit yang seperti ini. Tinggal disampaikan aja, kita akan bantu. Ya kira-kira nih Mas Robikin ini menghabiskan tuh total biaya berapa juta. Pantengin terus video kita sampai selesai. Langsung aja kita spillkan ya dengan basic Tiger pakai frame atau kerangka original. Ini kita tata ulang, kita PNP kan ya, kita maniskan bagian sini nih. Nah, kita kasih manisan, kemudian bagian belakang kita kasih manisan, kita tata semuanya ya, total untuk kerangkanya. Tangkinya menggunakan tangki Sultan dengan motif ini gambarnya itu pakai gold leaf ini ya. Jadi gold leaf ini motif yang sekarang ini lagi tren banget ya. Seperti ini detailnya. Kemudian joknya kita pakai MB-Tech dengan ketebalan 10 cm. Ini bukan yang pir, tapi yang biasa, yang busa anti gembos. Bentuknya tuh seperti ini. Jadi kita menyesuaikan seleranya sih sama budgetnya si ownernya ya. Kalau memang budgetnya masih ada dan tidak dipergunakan untuk spare part lainnya, itu pasti kita kasih jok pir ya, menyesuaikan seleranya juga. Sok depan kita pakai Ninja RR original. Kita finishing dengan warna powder coating black matte sesuai permintaannya. Ini master remnya pakai Brembo ya. Master rem ini pakai Brembo yang imitasi atau impor ya. Bracketnya pakai M1 Speed. Piringannya pakai disc 300 dari merek-merek yang biasa ya, karena menyesuaikan dengan budgetnya. Spakbor menggunakan R15, tampilannya itu seperti ini. Ini ori. Kemudian velg Takasago XL Asia ring 17 dengan yang depan ini lebar 160, yang belakang 185. Bannya juga kita samain nih, pakai ukuran 90/80, jadi tampilannya itu biar enak ya dilihat ya, seperti ini. Jadi nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Kupingan pakai K5 yang stainless, ini AS33 PNP nya ya, kita potong sedikit aja, kita PNP kan. Plat nomor ini juga kita bikin sendiri, dan ini bracketnya pakai bracket dari stainless and matte, produk kita sendiri. Nah, kemudian shocknya ini kita sesuaikan ya tingginya ya. Ini kemiringannya juga kita perhitungkan ya, biar nanti nggak natap ke sini juga, looknya itu juga kelihatan bagus. Batok lampunya pakai CD, ini reflektornya pakai Pro 7 klasik nih. Ring batoknya pakai stainless P1. Master remnya pakai RCB. Ini kanan kiri ya, set ya, seperti ini. Kemudian spion ini kita pakai produknya WP juga. Ini juga WP. Racernya kita pakai CB150R original baru. Apalagi ya, mungkin teman-teman udah bosen nih kita spillin semua yang biasanya kita spillkan. Jadi part-part intinya saja lah ya. Seperti bosing-bosing ini kita bikin sendiri nih. Kita ukur berapa milimeter pas di lurus tengahnya. Nah, kita buat ini yang seperti ini, simple, dan ini nggak bisa dipasang speedometernya, nggak bisa diaktifin ya, karena ini gearbox. Sebenarnya ini tempatnya gearbox, tapi kita pakai
bosing roda yang aluminium seperti ini. Bahannya itu as aluminium utuh bulat gitu ya, kita bikin seperti ini. Jadi ini bukan cor. Terus kita lanjut ke mana lagi nih? Tromolnya kita chrome ya, pakai tromol Yamaha. Pedal rem ini juga kita tata biar bisa lurus juga, kemudian kembalinya juga enak ya, seperti ini ya teman-teman. Pernya itu kembalinya enak, ini juga bisa bagus bentuknya, kita lihat. Pangkal mesin pakai tiger juga, kemarin kita rubah, ini ada sedikit kotor, nanti kita bersihin ya. Ini lengket-lengket kena oli kemarin, belum kita bersihin. Kemudian klaksonnya, ya klakson ini model terbaru nih, dari ini produknya apa kemarin ya mereknya, ini merek pendatang baru, tapi suaranya itu enak dan kenceng banget. Harganya itu sekitar 300 ribuan. Nah, kenceng banget ya. Helibar sekarang udah kalah saing nih sama produk ini. Kemudian Fostep kita pakai K45 yang impor atau yang imitasi ini ya, bentuknya seperti ini. Terus ini shock yang recommended ya, budget 2 jutaan itu bisa pakai KTC ini. Ini bisa kita style, ribbonnya juga, empuknya, panjangnya juga bisa kita sesuaikan. Jadi fleksibel. Kemudian ring bagel ini kita pakai stainless dari produknya WP. Kemudian ini juga bagel stainless. Lampu sen stainless juga. Tapi dari merek yang biasa. Ini pakai produknya Dai kemarin. Karena menyesuaikan budgetnya ya. Ada yang sampai 800 ribu nih lampu sennya juga nih. Ini stop lamp kita pakai Monkey seperti ini bentuknya. Spakbor belakang pakai pres nganjuk. Bosing-bosing belakang ini kita buatin sendiri kemarin. Tromolnya juga pakai chrome, stick rem pakai produknya B1 model stainless. Ya mungkin itu ya detailnya ya. Tapi biayanya itu juga cukup lumayan. Meskipun cuma gitu-gitu doang ya. Knalpot kita pakai wrap muffler ini. Kita beralih ke sebelah kiri ya. Ini full baru spare partnya, jadi spare part baru-baru kita tata ulang. Karena di CB itu nggak ada yang tinggal pasang, semuanya itu kita ngakal ya. Ini gearsetnya pakai triple S 415, menyesuaikan juga dengan spek mesinnya. Yang belakang pakai ukuran 38, yang depan 14. Standar tengah juga nih. Nah, ini juga harus kita perhitungkan ini. Kembalinya juga harus enak. Karena kalau nggak enak, nanti juga diinjak itu nggak enak, sakit ya kalau yang imitasi. Jadi yang berhubungan dengan pengelasan kita usahain itu pakai yang original seperti ini, standar tengah, terus arem, pedal rem, ya pangkon mesin, kerangka dan lain-lain. Bagel kalau bisa ini yang lumayan bagus lah ya. Jadi teman-teman nggak nyesel nantinya. Tandokan setir ini kita pakai ketebalan agak tebal tuh. Jadi tandokan setir ini kita pakai 8 mm, ini kita buatin sendiri ya, yang seperti ini. Ya mungkin itu ya yang kita spilin, baut-bautnya pakai stainless. Sekarang kita nyalain biar pada nggak penasaran. Nah nyalanya tuh seperti ini, mesinnya juga standar, enak. Enak ya, standar ini mesinnya, seger banget. Kalau mesin standar kita nggak khawatir dan pastinya kita jamin lah ya di tumbas motor ini. Sekarang kita tes kelistrikannya ya. Tadi double starter juga udah normal, jreng. Nah, tinggal kita pencet, kita matiin. Terus kemudian lampu sen juga nyala semua ya, depan belakang. Nah ini yang sebelah kiri. Terus biletnya, nah ini lampu slotnya itu begini, lampu tembaknya ini lampu
dekat, lampu jauhnya ini seperti ini ya. Sekarang kita beralih ke klakson. Gimana suara klakson tadi? Normal semua. Ini tinggal kita kirimkan ke si ownernya ya. Yang penting lunas langsung kita kirim ya. Karena kita kan rata-rata di Tumbas Motor itu nalangin dulu ya sampai unit jadi. Jadi biar unit itu cepat terselesaikan. Kalau nggak gitu nanti bisa bertahun-tahun, nanti kasihan juga teman-teman. Ya mungkin itu aja ya yang kita spillkan ya. Kita lanjut ke harganya saja. Nah, si ownernya ini menghabiskan total biaya dengan detail spare part yang udah kita jelasin panjang lebar tadi ya di durasi video yang cukup lama. Itu menghabiskan total biaya hampir 50 juta ya, 48 berapa gitu. Kita pastinya akan cek lagi detailnya. Nah, teman-teman, saya harap lebih berhati-hati dalam bertransaksi karena kemarin banyak yang mengatasnamakan Tumbas Motor ya. Jadi kalau mau order atau bertransaksi dengan Tumbas Motor itu hanya di rekening saya pribadi ya, atas nama Abid Mukhibullah yang ada di bawah ini. Ini adalah rekening saya pribadi. Jadi kalau segala transaksi masuk di sini itu adalah tanggung jawab saya. Tapi kalau di luar dari rekening ini berarti bukan tanggung jawab kami. Oke, terima kasih teman-teman udah setia nonton channel YouTube-nya Tumbas Motor, dan jangan lupa pantengin terus karya-karyanya Tumbas Motor itu seperti apa. Teman-teman pastinya nanti akan mengikuti dan tahu alur dari modifikasi kita. Karena konsep modifikasi kita itu selalu simple ya, karena kita mengutamakan di kenyamanan berkendara, bukan hanya tampilan saja. Jadi mulai dari ketebalan frame, terus keawetan itu kita prioritaskan ya, karena kasihan nanti teman-teman kalau nggak terbiasa. Mungkin kalau yang udah terbiasa dengan motor-motor seperti ini ya oke-oke aja ya, tapi kalau yang nggak terbiasa nanti takutnya minta CC yang di-upgrade terlalu tinggi juga nanti terlalu beresiko. Jadi kita sarankan teman-teman pakai mesin standar saja kalau bagi yang pemula. Tapi kalau yang udah biasa mainan unit seperti ini ya oke-oke aja gitu ya. Oke, terima kasih dan salam otomotif Tumbas Motor.